belajar behavioristik dan bagaimana ciri-cirinya? Mari kita saksikan pemaparan berikut ini. A. Pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Teori ini mengutamakan pengamatan, sebab pengamatan merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah sesuatu yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. B. Ciri-ciri teori belajar behavioristik. Adapun ciri-ciri teori belajar behavioristik yaitu 1. Mengutamakan pengaruh lingkungan. 2. Hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. 3. Mementingkan pembentukan reaksi dan respon. 4. Bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu. 5. Menganggap latihan itu adalah hal penting dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja kelebihan dan kekurangan dari teori belajar behavioristik. Selanjutnya, kelebihan teori belajar behavioristik. Yang pertama, mampu memahirkan pendidik atau guru untuk selalu bersikap teliti dan tanggap. 2. Memberikan reinforcement atau penguatan dengan memberikan penghargaan kepada seseorang. 3. Dengan melakukan penguatan positif berulang dan melakukan pelatihan terus-menerus, dapat memaksimalkan talenta dan kepintaran peserta didik. 4. Pendidik atau guru telah menyusun bahan ajar secara terstruktur dari yang paling sederhana sampai kompleks dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai ke dalam bagian yang paling penting. 5. Apabila respon atau tanggapan yang diinginkan belum muncul, maka dapat dilakukan pergantian stimulus. 6. Membantu guru mengembangkan keterampilan belajar peserta didik. 7. Teori behavioristik sangat proporsional digunakan kepada peserta didik yang masih membutuhkan kontrol atau dominasi dari pendidik atau guru. Adapun kekurangan teori belajar behavioristik adalah 1. Teori belajar behavioristik cenderung membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. 2. Teori behavioristik bersifat berpusat pada guru atau teacher-centered. Peserta didik bersifat pasif karena hanya mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru. 3. Teori belajar behavioristik membuat pembelajaran menjadi monoton karena proses belajar fokus pada pengulangan untuk membentuk kebiasaan belajar. 4. Teori behavioristik masih menggunakan hukuman dan penghargaan untuk membentuk perilaku peserta didik. Hal ini dapat berdampak negatif pada perubahan perilaku peserta didik. Salah satu contohnya adalah memberi hukuman kepada peserta didik yang melanggar aturan. 5. Teori belajar behavioristik tidak mengakomodir kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Halo teman-teman, perkenalkan saya Siti Nurhaliza. Di sini saya akan membahas siapa sih tokoh-tokoh dalam teori belajar behavioristik dan bagaimana penerapannya dalam proses pembelajaran. Nah, untuk mengetahuinya, ayo dengarkan pembahasan berikut ini. Tokoh-tokoh dalam teori belajar behavioristik oleh Arianto dan kawan-kawan pada tahun 2023. Yang pertama ada Ivan Petrovich Pavlov pada tahun 1849 sampai dengan 1936. Beliau adalah ahli psikologi dari Rusia, mengemukakan bahwa individu dapat dikendalikan dengan cara stimulus alami yang tepat untuk mendapatkan respon yang diinginkan, sedangkan individu tidak sadar dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Yang kedua ada Edward Thorndike pada tahun 1874 sampai dengan 1949. Di sini beliau menemukan bahwa hukum-hukum belajar seperti hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat. 3 ada John B. Weston pada tahun 1878 sampai dengan 1958. Di sini beliau menemukan proses refleks yang terjadi atau respon bersyarat melalui stimulus pengganti. Semua tingkah laku lainnya terbentuk oleh hubungan stimulus respon baru melalui conditioning. Yang keempat ada Kurt Howe pada tahun 1884 sampai dengan 1952. Di sini beliau menemukan tingkah laku seseorang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup
Oleh karena itu, dalam teori ini, behaviorisme disebut sebagai kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis menempati posisi sentral. Yang kelima ada Edwin Guthrie pada tahun 1886 sampai dengan 1959. Beliau mengemukakan bahwa teori kontiguitas yang memandang bahwa belajar merupakan kaitan asosiatif atau stimulus tertentu dan respon tertentu. Dan yang terakhir ada Burrhus Friedrich Skinner pada tahun 1904 sampai dengan 1990. Di sini beliau mengeluarkan karya berjudul About Behaviorism yang menyebutkan tingkah laku terbentuk oleh konsekuensi yang ditimbulkan oleh tingkah laku itu sendiri. Selanjutnya, contoh penerapan teori belajar behavioristik di kelas. Yang pertama, guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai dari materi sederhana sampai dengan materi yang kompleks. Yang kedua, guru lebih cenderung mendominasi kegiatan pembelajaran dengan memberikan banyak instruksi selama mengajar. Yang ketiga, guru memberikan banyak pengulangan pembelajaran berupa latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang keempat, guru akan melakukan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat di kelas. Dan yang terakhir, guru dituntut untuk memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Nah, teori behaviorism yang menekankan adanya hubungan antara stimulus atau S dengan respon atau R secara umum dapat dikatakan memiliki arti yang penting bagi peserta didik untuk meraih keberhasilan dalam belajar. Caranya, guru banyak memberikan stimulus dalam respon pembelajaran, dan dengan cara ini peserta didik akan merespon secara positif, apalagi jika diikuti dengan adanya reward yang berfungsi sebagai penguatan terhadap respon yang telah ditunjukkan. Oleh karena itu, teori ini berawal dari adanya percobaan sang tokoh behavioristik terhadap binatang. Maka dalam konteks pembelajaran, ada beberapa prinsip umum yang harus diperhatikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip aplikasi teori belajar behavioristik yang dapat kita lakukan di dalam proses pembelajaran. Mari kita perhatikan bersama-sama. Terdapat 3 prinsip aplikasi teori belajar behavioristik yang dapat kita lakukan atau kita perhatikan di dalam kelas pembelajaran. Yang pertama adalah adanya perubahan tingkah laku. Nah, prinsip ini memahami dan beranggapan bahwasanya seseorang atau siswa dikatakan telah belajar sesuatu jika yang bersangkutan tersebut telah menunjukkan perubahan tingkah laku. Kemudian yang kedua adalah terdapat stimulus respon. Nah, teori ini juga beranggapan bahwa yang terpenting di dalam pembelajaran adalah adanya stimulus dan respon. Inilah nantinya yang akan dapat kita amati di dalam kelas pembelajaran. Kemudian yang terakhir yang kita dapat perhatikan adalah terdapat yang namanya reinforcement atau yang kita sebut dengan penguatan. Apa saja yang dapat menguatkan timbulnya respon itu merupakan faktor penting dalam belajar. Respons akan semakin kuat apabila reinforcement atau penguatan ini ditambah. Nah, respon ini nanti bisa merujuk kepada arah yang positif maupun negatif. Dari semua pemaparan ini dapat kita simpulkan bahwa teori belajar behavioristik ini adalah teori yang menekankan tingkah laku manusia sebagai akibat adanya interaksi stimulus dan respon. Nah, teori ini juga menyatakan ketika terdapat yang namanya tingkah laku manusia yang menekankan atau mengadakan perubahan, maka hal itu didasari dari adanya interaksi stimulus dan respon.